Diri itu seperti apa? Karakter bangsa yang saya harapkan itu yang saya ketahui adalah mencoba untuk melakukan segala sesuatu bukan didasari oleh apa sifat-sifat kejiwaan yang dalam dan itu berwujud kepada perilaku yang mementingkan kepentingan negara. Ya. Atau setidak-tidaknya itu mencoba untuk melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan ciri khas kebangsaan Indonesia. Tapi apakah ini mencerminkan karakter bangsa Indonesia? Saya sendiri sudah mengatakan bahwa kalau memang orang mengatakan semua berkarakter boleh. Ya. Cuman yang saya harapkan karakter kebangsaan itu yang belum sehingga memang saya sangat mendukung dengan adanya acara-acara semacam ini sebab bukankah temanya juga penguatan karakter, tapi karakter kebangsaan. Dan tugas bangsa Indonesia dalam kemerdekaan ini adalah mengutamakan pelaksanaan nation and character building. Dan jika pembangunan karakter bangsa itu tidak berhasil, maka Indonesia, bangsa Indonesia, orang-orang Indonesia hanya akan menjadi kuli di negara sendiri. Baik, Pak Kirno. Geser ke Pak Hairudin. Ini kalau kata Pak Kirno tadi kan karakter kebangsaan ini belum. Nah, saya pengen tahu ini kalau dari pemerintah sendiri sejauh mana pendidikan karakter yang sudah dijalankan? Ya, baik Mas Pras, terima kasih. Kami kebetulan di Kesbangpol salah satu program pendidikan yang menjadi program rutin tahunan. Tetapi memang saya juga tadi sepakat dengan Pak Kirno ya, kita masih susah memastikan karakter yang sesungguhnya anak bangsa ini, karena menurut saya memang karakter anak bangsa ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Apakah itu dia lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan pergaulan, atau bahkan mungkin lingkungan rumah tangga. Satu contoh misalnya, kami kebetulan sering berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-teman ex-teroris. Teman-teman ex-teroris ini juga ternyata sebenarnya awalnya mereka orang-orang baik gitu. Orang-orang baik. Lalu kemudian kenapa terpengaruh ke menjadi teroris? Nah, ternyata karena memang arus informasi yang luar biasa, ya arus globalisasi yang luar biasa, dan itu masuk ke person, ke anak bangsa ini dan mempengaruhi sampai dengan cuci otak, maka kemudian banyak yang terjerumus ke teroris misalnya. Lah, tapi setelah kemudian melalui proses panjang, melalui proses pemidanaan, kemudian pemasyarakatan, beberapa yang sadar dan sekarang kita ketemu, ternyata mereka menyadari, oh yo saya salah lingkungan gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan, oh yo saya salah guru. Lah, maka saya pikir pembinaan karakter ini sangat tergantung juga anak bangsa ini bergaul dengan siapa, anak bangsa ini belajar melalui apa. Kalau dia melalui pendidikan-pendidikan yang diselenggarakan oleh negara, ya saya kira nggak meragukan karakternya, mesti dia karakternya Pancasila gitu. Oke, saya geser ke Prof. Mujahirin. Kalau menurut panjenengan Prof, kondisi karakter masyarakat, khususnya di Jawa Tengah sendiri, ini seperti apa Prof? Terima kasih. Jadi begini, awal mulanya kita bicara, ya, karakter itu watak dasar yang dianggap cocok bagi sebuah kebangsaan itu seperti apa gitu. Nah, dari sinilah lalu muncul dua istilah, ideal karakter atau karakter ideal atau karakter yang diidealisasikan dan karakter yang aktual yang diaktualisasikan. Nah, lalu dilihat dari dimensi waktu, karakter bangsa yang tepat yang seperti apa, itu ada 3 level atau 3 dimensi waktu. Karakter masa lalu, karakter yang sekarang, dan yang akan depan, yang akan datang. Nah, yang dulu misalnya patriotisme menjadi dasar pijakan pertama.
Lah yang sekarang itu dinamis, tergantung dari bagaimana formulasi ideal yang dicita-citakan bangsa Indonesia itu seperti apa. Lalu di situ kan ada konsep-konsep yang heterogen. Ya, heterogen itu kita lalu tidak bisa bicara karakter bangsa itu hitam putih. Oleh karena itu ada dua istilah juga. Ya. Intrinsik dan instrumental. Orang berbuat baik, membela negara karena panggilan heroismenya, atau dia seakan-akan membela negara karena keuntungan yang didapatkan. Nah, seharusnya karakter bangsa itu dimulai dengan mengubah paradigmanya dari karakter yang instrumental ya menjadi karakter yang intrinsik. Tadi ada 5 dasar pendidikan yang bagus. Religius dalam bahasa Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu artinya apa? Kita diposisikan dan memosisikan sebagai orang yang beragama. Nah, ciri orang beragama itu apa? Berkemanusiaan misalnya. Kalau orang beragama kok anti kemanusiaan, maka agamanya harus dipertanyakan. Yang kedua, agama hadir dalam diri manusia di dalam konteks ruang. Ruang itu ada pemerintahan, berarti nasionalisme itu harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagaman itu sendiri. Lalu proses dalam hal keadilan sosial, kemanusiaan itu harus. Nah, ini yang sedang kita diskusikan, kita coba usahakan dan seterusnya. Tapi selalu saja muncul pilihan tentang yang jangka panjang, jangka pendek gitu kan. Dan manusia itu seringkali tergoda dengan jangka pendek itu. Ya, jangka pendek itu apa? Keuntungan yang bisa didapat, yang bersifat katakanlah duniawi dan sebagainya. Ini yang suka mengganggu kita di situ. Ya, ini obrolan yang menarik ya para pendengar, pemirsa serta para hadirin semuanya. Kita akan break dulu dan nanti kita akan lanjut lagi. Tetap bersama kami di Prime Topic. Diskusi terhangat Prime Topic disiarkan dari Petra Ballroom Norman Hotel Semarang di Jalan Teuku Umar nomor 27 Jatingalih Semarang dengan judul Penguatan Karakter Bangsa akan kembali setelah yang berikut ini. Kembali Anda ikuti diskusi terhangat Prime Topic dengan judul Penguatan Karakter Bangsa disiarkan dari Petra Ballroom Norman Hotel Semarang. Ya, kita lanjut lagi Prime Topic tentang penguatan karakter bangsa. Dan nanti saya berikan kesempatan juga untuk para hadirin yang ada di sini menyampaikan pertanyaan atau tanggapan Anda secara langsung kepada para narasumber. Dan juga untuk para pendengar yang menyimak Prime Topic saat ini, Anda bisa sekali lagi saya sampaikan, menyampaikan juga tanggapan-tanggapan Anda, pertanyaan Anda melalui hotline WhatsApp di 08180403-898. Baik, kita lanjut lagi. Saya mau ke Pak Kirno lagi. Nah, Pak Kirno, kalau menurut panjenengan apa yang semestinya dilakukan untuk membentuk karakter putra-putri bangsa Indonesia yang kuat ini, Pak? Iya, terima kasih. Jadi pertama-tama yang ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya generasi muda atau putra-putri atau generasi milenial itu kalau dikatakan luntur, saya kurang begitu sependapat. Menurut saya mereka itu orang memang belum mengenal kok. Malah belum ya, jadi enggak bisa. Kenapa orang yang belum mengenal apa yang mestinya diperbuat atau keharusan atau dasolenya itu lalu kita mencoba mengatakan bahwa mereka luntur. Nah, luntur kena wis tahu ngerti. Terus kemudian berubah. Kayak bajuku biru, pernah biru jadi rodo biru. Nah, jadi luntur ya. Ini enggak, generasi muda sama sekali enggak, sehingga seperti apa yang dikatakan Pak Khairuddin, pemerintah memang berusaha setengah mati untuk, tetapi menurut saya sebenarnya kalau tadi banyak dikatakan orang-orang yang kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan yang menentang kebijakan pemerintahan ini hanya karena informasi yang demikian kelirunya. Pertanyaanku adalah informasi yang diberikan pemerintah itu sudah menyamai atau bahkan kurang dari informasi-informasi yang mengakibatkan anak-anak itu menjadi mempunyai pemikiran semacam itu. Lah menurut saya informasi-informasi yang dilakukan oleh pemerintah itu ternyata masih kurang.
perlu ditambah. Dan bukan hanya menjadi tugasnya satu badan, tetapi semua atau bahkan kita, orang yang merasa atau dituakan di lingkungan masyarakat kita, itu juga tidak pernah henti-hentinya mencoba untuk menyampaikan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Ya. Sikapnya, wataknya, akhlaknya, yang tadi saya katakan sifat-sifat kejiwaannya. Sehingga apa? Sehingga sesuatu yang ia miliki itu akan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya sesuatu yang dianggap baik oleh kelompok ini itu juga memang merupakan satu kebaikan untuk Indonesia secara baik masa lalu, masa yang sekarang ataupun masa yang akan datang. Bukan hanya itu. Sehingga Bapak sekalian, Ibu yang saya hormati serta pendengar yang kami cintai, saya kira mari sama-sama kita sadari betul bahwa ternyata informasi yang diserap oleh generasi muda saat ini itu bukan hanya informasi yang menjadikan dirinya sebagai orang Indonesia secara lengkap. Itu makanya ada kata-kata yang dikatakan entropi bangsa. Entropi bangsa adalah kelompok atau faham yang menganggap bahwa dirinya itu sudah berbuat demi kebaikan negara. Tetapi nggak taunya jebulannya dari negeri berbuat yang justru tidak memberikan sesuatu yang baik pada negara itu. Misalnya saja. Nah itu kenapa? Ya karena informasi yang dia terima itu tidak. Padahal untuk menjadi orang Indonesia yang bernegara, itu menurut saya jauh lebih sulit ketimbang bangsa lain membangun bangsanya sendiri, negaranya sendiri. Sebab Indonesia negaranya negara kepulauan. Soekarno pernah berkata demikian atau ditanya oleh sahabatnya yang namanya Tito ya. Bung, Soekarno bertanya, Bung, apakah Anda tidak khawatir kalau Anda nanti sudah tidak ada, negaramu tidak akan tetap utuh? Dia meyakini, tetap, karena saya sudah punya angkatan perang yang luar biasa. Sementara Soekarno juga ditanya, apakah Anda juga akan yakin? Karena negara Anda itu negara yang terdiri dari 17.508 pulau. Negara yang antar pulau satu dengan pulau yang lain pun berjarak dipisahkan dengan lautan. Sehingga negara Indonesia sebetulnya negara yang sangat potensial untuk konflik, untuk pecah. Berarti saya menganggap bahwa orang Indonesia untuk melestarikan keberadaan negara Indonesia lebih susah daripada negara lain. Sehingga pemerintah mestinya membangun dan mengajak generasi muda ini, termasuk orang tuanya, memberikan contoh supaya generasi muda ini tetap mempunyai kecintaan yang tinggi kepada negaranya. Baik, jelas dan gamblang. Dan sekarang saya geser ke Pak Hairudin. Ada kendala lain nggak? Terus apa yang menjadi solusi dari pemerintah untuk hal seperti ini, Pak? Ya, kendala saya kira banyak sekali ya. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, kendala lingkungan. Lalu kemudian arus informasi yang begitu cepat dan sangat mempengaruhi daripada pola pikir, sikap dan generasi muda kita misalnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Hari ini kan kita sedang dihadapkan dengan pandangan mata. Bagaimana misalnya demonstrasi yang luar biasa. Lalu kemudian di satu sisi hoax yang juga luar biasa terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini misalnya. Jadi kalau menurut saya memang kita harus melakukan dua hal. Yang pertama pendidikan. Pendidikan terutama terhadap generasi muda, mungkin anak-anak kita. Pendidikan karakter ini memang harus dimulai sejak kecil, sejak anak-anak masih kecil.
Karena kalau kita bicara tadi Pancasila itu digali dari bumi Indonesia sendiri, dari nilai-nilai bumi Indonesia sendiri. Lah itulah sebenarnya jati diri karakter kita gitu. Lah, dan itulah sesungguhnya anak-anak kita ini kan sejak kecil sudah mendapatkan pelajaran-pelajaran itu melalui orang tua. Misalnya bagaimana sopan santun di dalam keluarga, bagaimana kemudian dia tepo seliro gitu ya, kehidupan tepo seliro. Tetapi ketika anak-anak kita ini mulai besar, kan dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan di mana dia bergaul, termasuk misalnya lingkungan pendidikan. Tetapi di sisi lain yang penting juga menurut saya, yang kedua adalah keteladanan bagi kita-kita yang sudah ya katakanlah usia-usia yang seperti saya ke atas misalnya. Nah, termasuk juga keteladanan kita dalam menjalankan proses-proses berpemerintahan misalnya, bernegara. Saya kira ini juga penting. Karena generasi muda juga akan melihat, loh kita diajarkan karakter kok, tapi yang kita lihat misalnya tidak sesuai dengan nilai-nilai tadi. Ada nilai integritas, ada nilai gotong royong, ada nilai nasionalisme misalnya. Lah maka kemudian saya kira yang paling utama adalah itu tadi dua hal. Yang pertama pendidikan, yang kedua keteladanan. Dan di dalam keteladanan ini memang paling tidak pun kita juga harus melakukan dua hal. Seperti saya lah misalnya sebagai kepala Kesbangpol ini kan juga di satu sisi secara subjektif saya harus mempraktekkan secara langsung yang melekat kepada diri saya bagaimana kemudian nilai-nilai kerukunan, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai gotong royong itu bisa saya praktekkan. Tetapi tidak cukup untuk saya praktekkan sendiri. Ini juga harus menjadi muatan di dalam hal misalnya ketika saya memutuskan sesuatu gitu. Nah, ketika saya membuat kebijakan-kebijakan pun juga harus ada nilai-nilai, ada norma-norma di mana di situ menggambarkan gotong royong, menggambarkan patriotisme, menggambarkan nasionalisme, lah kemudian menggambarkan nilai-nilai keagamaan misalnya. Lah disitulah yang saya maksudkan bahwa keteladanan itu harus ada. Keteladanan. Baik, ya sebelum kita break ini saya mau lanjut ke Prof. Mujairin ya. Kalau tadi sempat disinggung contoh tentang Jawa. Tapi saya yakin di Jawa Tengah ini enggak cuma suku Jawa aja gitu ya kan Prof ya. Nah kira-kira ada enggak sudut pandang yang bisa kita pakai untuk kita bisa mengaitkan karakter masyarakat di Jawa Tengah ini supaya bisa sama gitu Prof. Gimana Prof? Ya, terima kasih. Jadi sebetulnya orientasinya bukan samanya, ya, tetapi perbedaan yang tidak mengganggu juga lebih bagus. Oh, gitu ya. Tetapi bahwa ketika bicara soal karakter itu arahnya pada manusianya kan, maka manusia yang berkarakter itu tidak datang dari langit, tapi dari proses pemenuhan kebutuhan dasariahnya. Yeah. Nah, kebutuhan manusia itu ada 3 level. Level biologis, level sosial, dan level peradaban. Ya, yang biologis itu kalau dalam bahasa Jawanya itu pemenuhan kebutuhan dasariah biologis itu seperti mangan, papan, sandang. Yeah. Kalau orang dalam hal ini masih tidak jelas, maka mereka akan mudah marah. Para demo adalah orang-orang yang umumnya karena dalam konteks ini dia belum terpenuhi dengan baik. Maka demonya itu adalah kemarahan itu sendiri. Nah, ketika demo adalah kemarahan, maka ia tidak rasional lagi. Ya, karena marah itu tidak rasional. Okay. Yang kedua, dalam kerangka memenuhi kebutuhan pakan, sandang, papan itu butuh yang kedua, kebutuhan sosial, interaksi, berkelompok. Nah, ketika berkelompok muncul 2 sayap, ya, yaitu persahabatan dan persaingan. Sayang kita tidak diajarkan dalam kebudayaan kita untuk mulai bersaing sejak kecil. Padahal bersaing itu adalah teman yang terbaik untuk menguatkan energi kita.
Nah, yang muncul adalah kebersamaan. Dalam kebersamaan tanpa melihat perbedaan, lalu lahirlah diskriminasi atau sentimen kolektif itu. Sentimen kolektif terjadi di banyak suku dalam banyak hal yang berbeda-beda itu melahirkan pada diskriminasi secara tidak langsung. Nah, disinilah karena masing-masing pihak selalu ingin mengutamakan kelompoknya. Ini hukum alam. Karena itulah maka muncul kebutuhan yang ketiga, keberadaban. Nah, Pancasila harus dilihat dalam konteks keberadaban itu sendiri. Jadi kalau kita mau hidup lebih maju, bersaing tetapi harus positif. Korea Selatan hebat karena dia bersaing dengan Jepang misalnya kan. Tanpa ada gangguan dia aman-aman saja. Kita juga begitu. Kalau tidak ada ketegangan mungkin jam 7 sudah tidur gitu kan. Tapi ketika ada hal-hal yang harus dipikirkan baru jam 12 malam kita tidur misalnya. Jadi orang ternyata butuh ketegangan-ketegangan. Bahkan anak-anak kita juga lahir dari ketegangan itu sendiri. Gitu. Menjadi bahan perenungan juga. Kita akan break dulu dan sebelum break saya mau bertanya ke Anda. Gak usah dijawab sekarang. Sudahkah Anda salah? Sudahkah Anda jujur hari ini? Gitu ya. Kita bersama kami.